Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Saputra dengan NIM F2312362. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah hasil kerja saya yang berjudul Kepadatan Penduduk dan Risiko Banjir di Jakarta Barat. Latar belakang Jakarta, kota metropolitan rawan banjir. Pertumbuhan penduduk pesat. Jakarta sebagai ibu kota mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, terutama di permukiman padat seperti Jakarta Barat dan Cengkareng Timur. Ini memicu berbagai masalah sosial dan lingkungan termasuk risiko banjir. Kepadatan penduduk meningkatkan kebutuhan lahan hunian, mengurangi area resapan air dan menyempitkan aliran sungai, yang semuanya memperparah risiko banjir. Dampak urbanisasi. Permukaan tanah yang didominasi beton dan aspal menghambat penyerapan air hujan. Curah hujan tinggi dan ekstrim akibat perubahan iklim memperburuk kondisi, menyebabkan limpasan permukaan yang memicu banjir. Jakarta Barat dan Cengkareng Timur yang berada di dataran rendah dekat sungai sangat rentan terhadap banjir akibat pembangunan tak terkontrol. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari hasil kerja saya itu yang pertama, tingkat kepadatan penduduk. Bagaimana tingkat kepadatan penduduk di kawasan permukiman pada Jakarta Barat dan Cengkareng Timur? Yang kedua, faktor penyebab banjir. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko banjir di kawasan permukiman padat tersebut? Dan yang ketiga, upaya mitigasi dan strategi. Upaya mitigasi dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko banjir di kawasan permukiman padat Jakarta Barat dan Cengkareng Timur? Kepadatan penduduk di Jakarta Barat dan Cengkareng Timur. Penduduk Jakarta Barat. Jumlah penduduk Jakarta Barat pada tahun 2023 mencapai sekitar 2.600.000 jiwa, dan kepadatan Jakarta Barat, kepadatan penduduk sekitar 20.132 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu wilayah terpadat di DKI Jakarta. Kepadatan Cengkareng. Kepadatan penduduk di Kecamatan Cengkareng mencapai 22.234 jiwa per kilometer. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Jakarta Barat dan Cengkareng Timur ini berkontribusi pada berbagai permasalahan perkotaan, termasuk peningkatan risiko banjir akibat tekanan pada infrastruktur drainase dan berkurangnya area resapan air. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam pengelolaan risiko bencana di kawasan tersebut. Faktor-faktor tingginya risiko banjir. Yang pertama yaitu kapasitas drainase terbatas. Sistem drainase yang ada sering tidak mampu menampung volume air hujan yang besar, terutama saat hujan deras. Saluran air juga tersumbat sampah dan sedimentasi, menghambat aliran air dan menyebabkan genangan. Yang kedua yaitu topografi rendah dan penurunan tanah. Cengkareng Timur berada di dataran rendah yang rentan genangan. Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan memperparah situasi, membuat daerah semakin rendah dari saluran air dan sungai. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu perubahan tata guna lahan. Pertumbuhan penduduk mendorong alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman. Ini mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan, meningkatkan volume limpasan air dan berkontribusi pada banjir. Faktor-faktor lain yang memperparah banjir. Yang pertama yaitu curah hujan yang ekstrim. Intensitas curah hujan yang semakin ekstrim akibat perubahan iklim global memperburuk kondisi banjir. Hujan deras dalam waktu singkat meningkatkan volume air yang harus dialirkan melebihi kapasitas drainase. Yang kedua yaitu kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut menghambat aliran air sungai menuju laut, menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi permukaan di sekitarnya, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah seperti Cengkareng Timur. Dan yang ketiga yaitu dampak sosial ekonomi. Risiko banjir mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, serta berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Keterbatasan akses fasilitas dasar dan minimnya kesiapsiagaan membuat masyarakat rentan kerugian besar. Semua faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap banjir. Penanganan risiko banjir harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat setempat.
Upaya mitigasi struktural untuk mengurangi risiko banjir. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Pemerintah membangun dan merevitalisasi sumur resapan dan beton berpori untuk menahan laju air hujan dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua yaitu normalisasi sungai. Normalisasi dan naturalisasi sungai mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran utama pengaliran air, mengurangi risiko luapan, pengerukan saluran dan perbaikan turap juga rutin dilakukan. Yang ketiga yaitu pembangunan waduk dan embung. Waduk dan embung seperti Waduk Aseni menyediakan area penampungan air sementara saat curah hujan tinggi, membantu pengendalian banjir. Dan yang terakhir yaitu peninggian jembatan dan kanal. Peninggian jembatan dan normalisasi sungai utama yaitu Ciliwung dan Pesenggerahan memperlancar aliran air. Pembangunan banjir kanal barat dan timur juga meningkatkan kapasitas pengaliran air secara signifikan. Pengendalian tata ruang, kunci untuk mencegah alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman yang memperparah risiko banjir. Peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air, dan pengelolaan sampah sangat penting untuk mencegah penyumbatan drainase. Dan yang terakhir yaitu program drainase vertikal. Sumur resapan di berbagai lokasi publik mengajak masyarakat berperan aktif mengurangi limpasan air permukaan. Pendekatan non struktural ini melengkapi upaya fisik dengan fokus pada pencegahan, edukasi, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, mitigasi banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi dalam penanganan banjir. Sistem flood control dikembangkan melalui kolaborasi Jakarta Smart City dan Dinas Sumber Daya Air membantu pengambilan keputusan berbasis data dalam penanganan banjir. Yang kedua yaitu data geospasial. Pemanfaatan data geospasial dan citra satelit untuk pemetaan area rawan banjir dan perencanaan mitigasi yang lebih akurat. Yang ketiga yaitu pompa air stasioner dan mobile. Pemprov atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan ratusan pompa air dengan kapasitas yang terus ditingkatkan untuk mengatasi genangan air secara cepat. Dan yang terakhir yaitu aplikasi pemantauan. Penggunaan aplikasi mobile untuk melaporkan dan memantau titik genangan air secara real time mempercepat respon penanganan. Kesimpulan, pendekatan terpadu untuk mitigasi banjir. Kepadatan penduduk dan risiko. Kepadatan penduduk tinggi di Jakarta Barat dan Cengkareng Timur mengurangi lahan resapan dan menekan drainase meningkatkan risiko banjir. Faktor pemicu, topografi rendah, penurunan muka tanah, curah hujan ekstrim, dan kenaikan muka air laut memperparah kondisi banjir. Upaya mitigasi efektif meliputi peningkatan infrastruktur drainase, pengelolaan tata ruang, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi pengendalian banjir. Dan yang terakhir yaitu pendekatan terpadu, kombinasi strategi struktural dan non struktural penting untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu mengatasi tantangan banjir yang kompleks dan berulang di wilayah tersebut, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi penduduk Jakarta. Sekian dari saya. Innallahi musta'an wa saya dengan nama Muhammad Irwan Saputra dengan NIM F231-23062. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.